Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah satu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita. Biarlah kita mau menyambut akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dilatih dari hari ke hari untuk menjadi pembawa-pembawa kabar keselamatan itu, sehingga kehidupan kita dapat memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ya, karena Yesus, dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan dia juga sudah meninggalkan akan setiap teladan-teladan yang indah. Baiklah kita mau mengikuti akan teladan Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Abraham bersukacita karena dia melihat Kristus. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias. Dan ia melihat Kristus, suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya. Dan ia mengaku tabiat Kristus, ia melihat harinya dan bersukacita. Ia diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Dari pengorbanan ini ia mendapat suatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Perintah datang kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Di dalam Kejadian 22 ayat 2. Di atas mezbah korban ia meletakkan anak perjanjian, anak yang dalamnya harapannya dipusatkan. Lalu sementara ia menunggu di sisi mezbah dengan pisau yang diangkat untuk menaati Tuhan, ia mendengar satu suara dari surga berkata, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, jadi inilah bagaimana sukacita yang Abraham miliki di dalam kehidupannya, karena dia selalu menuruti akan perintah Tuhan. Bagaimana Abraham mempunyai suatu kerinduan untuk melihat, untuk memandang Mesias itu. Dan dia melihat Kristus, di mana suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya. Dan ia mengaku tabiat Kristus. Ia melihat harinya dan bersukacita. Ya, karena Abraham mempunyai suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, sehingga apapun yang dia lakukan dengan penuh hati-hati. Karena dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan. Ya, sehingga apapun yang Abraham lakukan dia selalu tanyakan terlebih dahulu kepada Bapa di surga. Dan akhirnya satu perintah datang kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Ya, pada saat Ishak ya sudah diletakkan di atas mezbah itu, ya, anak yang dalamnya Abraham ini pusatkan harapannya kepada Ishak. Dia harus menyerahkan kepada Tuhan. Lalu sementara di sisi mezbah
dengan pisau yang diangkat untuk membunuh Ishak. Ia atau Abraham ini mendengar suatu suara dari surga. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ya, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, jadi iman Abraham diuji. Apakah Abraham benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya? Ternyata memang Abraham adalah orang yang sangat setia. Walaupun dia harus mengorbankan anaknya yang dia kasihi, dia tetap mau melakukan itu untuk Tuhan yang dia sembah. Tapi di dalam kesetiaan yang Abraham berikan, ada suatu sukacita yang luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan mengatakan, jangan engkau bunuh anak itu. Jangan engkau apa-apakan dia. Ya, karena memang engkau sangat mengasihiku. Jadi Abraham mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kemudian di sini dikatakan, ujian yang hebat ini diberikan kepada Abraham agar ia melihat hari Kristus, ya, dan menyadari kasih Tuhan yang besar bagi dunia. Begitu besar sehingga untuk mengangkat dari kehinaannya, ia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kematian yang paling hina. Ini digambarkan sama seperti Bapa di surga menyerahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi korban, untuk mati di atas kayu salib. Ya, mungkin kita belum diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak kita menjadi korban. Mungkin Tuhan hanya meminta dari kita untuk meninggalkan akan kenyamanan kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Hanya itu saja yang Tuhan minta. Apakah kita sudah mau melakukan itu di dalam kehidupan kita? Atau mungkin Tuhan mengatakan kepada kita, tinggalkan pekerjaanmu dan ikutlah aku, melayani aku. Apa kita sudah mau mengorbankan itu semua? Ya, inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin masih hal-hal yang kecil yang Tuhan minta dari diri kita untuk meninggalkan itu. Ya, disinilah bagaimana menguji kita, melatih kita untuk kita mau merelakan, meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kita untuk datang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi suatu nasihat yang luar biasa, kembali lagi mengingatkan kita di dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa apapun yang kita sudah ambil bersama-sama dengan Kristus, kita tahu di ujung jalan sana kita akan merasakan sukacita yang luar biasa, sebagaimana Abraham alami di dalam kehidupannya. Abraham mempelajari dari Tuhan tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk yang fana. Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab. Ia melihat Kristus, ia melihat segala perkara yang dapat dilihat oleh makhluk yang fana. Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya, ia sanggup mengerti khayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya. Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal, Tuhan sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib daripada yang pernah dapat dia buat oleh manusia. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 83 dan 84. Ya, jadi kembali lagi di dalam kehidupannya Abraham, pada saat dia ingin mati, bagaimana dia sudah melihat
bagaimana Kristus sudah memberikan ya suatu hal yang terbaik di dalam kehidupannya Abraham. Ya sebagaimana juga ya Bapa di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal itu. Ya, jadi inilah perjalanan Abraham. Iman Abraham membawa dia ke dalam suatu kehidupan yang begitu luar biasa. Ya, dia mendapatkan satu pelajaran yang indah di dalam kehidupannya. Ya, pada saat dia menemukan ajalnya atau dia sudah mati, dia mati di dalam kedamaian. Ya, karena Kristus selalu bersama-sama dengan Abraham. Dia mati dengan penuh ketenangan karena dia tahu dia akan melihat bagaimana Kristus menuntunnya. Dia meminta di dalam kehidupannya sehingga Tuhan mengabulkan itu. Ya, karena dia mempunyai satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi Abraham untuk datang kepada Tuhan. Ya, bagaimana Abraham juga menjadi contoh bagi orang-orang yang tinggal di dalam tempatnya. Ya, Abraham bukan saja hanya sendiri, tapi bagaimana dia adalah bapa segala bangsa. Bagaimana dia membawa rombongannya untuk mengembara. Dia adalah seorang yang kaya raya, tapi bagaimana dia mau hidup di tenda. Dia mempunyai kehidupan yang sederhana. Dia memberikan contoh yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan. Di akhir dari kehidupan kita. Ya, Abraham walaupun dia mempunyai kehidupan, ya, dia akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi bagaimana dia mau terus belajar untuk mempunyai roh kerendahan hati, untuk terus mau belajar mengikuti akan kehendak Tuhan. Dia tidak mencari kenyamanannya sendiri, tapi dia juga mau memberikan kenyamanan kepada orang-orang di sekitarnya, memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang tinggal dengannya. Ya, inilah pelajaran yang sangat indah. Ya, bagaimana Abraham ini dia bersuka cita karena dia melihat Kristus di akhir dari hidupnya. Dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu ada untuknya. Ya, bagaimana dia juga mau menuntun orang-orang di sekitarnya untuk mempunyai iman seperti Kristus. Ya, dan bagaimana Ishak juga melihat sosok seorang Abraham adalah seorang yang setia, ya, sehingga Ishak, ya, pada saat dia ingin dikorbankan, dia tidak berontak atau dia tidak melawan, tetapi dia menurut, ya, karena dia melihat contoh bapaknya yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya, inilah bagaimana kita di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa melakukan apapun yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Ya, dari hal menurut itulah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Walaupun ini adalah hal yang kecil, tapi bila mana ini dilatih terus-menerus, itu akan menjadi suatu karakter di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi terang, boleh menjadi sinar, boleh menjadi pembawa damai itu dimanapun kita berada. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Abraham, ya, selalu mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan. Dia selalu menaikkan akan doa-doanya. Jadi betapa pentingnya tabiat Kristus yang Kristus sudah berikan untuk kita, dia sudah tinggalkan untuk kita. Kita doakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita juga dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Tentu pada saat kita mempraktekkan, banyak tantangan yang kita akan hadapi, tapi kita jangan pernah menyerah. Ya, kita harus terus maju.
Ya, kalau kita sudah menjalani itu, kita harus tetap jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, bagaimana setan juga bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, akan selalu menolong kita. Walaupun kita sudah jatuh, tapi Tuhan akan memegang tangan kita untuk kita bangkit kembali, untuk datang kepadanya, untuk terus mau melatih dari hari ke hari. Biarlah nasihat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Komitmen-komitmen yang kita buat, biarlah kita doakan itu dan kita jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.